Rasulullah, ya ma'asyiral muslimin, kata Rasulullah, ayo kita makan, kata Rasulullah. Saya jawab, ya Rasulullah, ya, cuman satu ekor kecil katanya, ini kaum muslimin ada 1000 orang. Nah, bukan urusan ente kan. Ayo kaum muslimin kita makan kambing. Beberapa orang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, nahnu ja'i, kami semua lapar. Para sahabat di dalam perutnya, maksudnya ditempelkan di perutnya itu ada yang 4 batu. Bukan makan batu, bukan, tetapi batu diikat di perutnya untuk apa? Untuk menahan lapar. Ya. Maka ketika Rasulullah mendapatkan aduan dari sahabat ini, Rasulullah langsung membukakan perutnya ini. Perut saya juga diganjel sama batu. Sama Rasulullah. Ya. Gimana lagi? Ya. Keadaan sangat sulit, ya. Peperangan udah hampir terjadi dan lapar yang sangat luar biasa. Maka ketika itu Sayyidina Jabir melihat, ya. Sayyidina Jabir ketika Rasulullah melihat di perutnya diganjel sama batu, Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya, sahabat, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, Sayyidina Jabir bin Abdullah melihat perutnya Rasulullah sudah diganjel. Ya, Sayyidina Jabir ingat di rumahnya ada seekor kambing kecil. Ya, mau disembelih, di dalam pikirannya anak mau nyembelih kambing, mau anak goreng, mau anak pasak, mau anak apa, pakai marok, ya, pakai sayur, mau dibikin sayur. Saya mau bisik-bisikin Rasulullah aja, ya, mau bisikin Rasulullah supaya Rasulullah aja yang makan, ya. Soalnya kambing segitu sebesar itu dibagikan ke 1000 orang nggak bakalan cukup katanya. Ini cukup untuk saya, maksudnya untuk beberapa orang saja. Maka setelah disembelih sama istrinya sudah dimasak, Sayyidina Jabir bin Abdullah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sambil bisik-bisik, ya Rasulullah, istri saya sudah sudah membuatkan untuk kamu gulai, katanya, kari dari kambing katanya. Tapi jangan kasih tahu orang, ya, jangan kasih tahu yang lainnya. Rasulullah aja datang. Saya lihat Rasulullah di perutnya sudah ada batu, saya kasihan katanya. Maka ketika itu Rasulullah, ya ma'asyiral muslimin, sama Rasulullah, ayo kita makan, kata Rasulullah. Saya jawab, ya Rasulullah, ya, cuman 1 ekor kecil katanya, ini kaum muslimin ada 1000 orang. Udah, itu bukan urusan ente katanya. Ayo kaum muslimin kita makan kambing dulu. Ya, maka kaum muslimin dengan semangatnya dengar kambing kan, wah makan enak ini, ya, makan enak ini. Maka kaum muslimin langsung bersegera naik dari kondaknya itu, ngantri, ya, di rumahnya Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ayo ngantri, kata Rasulullah. Maka Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Abdullah bin Jabir, ya Abdullah, mana kidir? Tahu kidir? Panci yang berisi di situ ada kari katanya, ada kambingnya. Maka dibawa dengan kaget Sayyidina Abdullah bin Jabir. Jangan takut, jangan khawatir. Ayo satu-satu. Rasulullah yang nyium. Rasulullah sampai 1000 orang semuanya mendapatkan dan semua kaum muslimin kekenyangan. Setelah kaum muslimin kekenyangan, lihat ke pancinya masih ada persis. Itulah mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Insyaallah itu Sayyidina Abdullah bin Jabir kaget. Ya, belum tahu Rasulullah ini Nabiullah, ya. Orang yang paling dikasihani oleh Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kalau Rasulullah minta apa saja dikabulkan, ya. Cuman ini untuk pelajaran untuk kaum muslimin, setiap sesuatu itu harus ada usaha. Tong hayang instan. Ya, jadi Rasulullah mengajarkan kita untuk berikhtiar, untuk berusaha, ya. Jangan mau instan aja, ingin ilmu laduni, minta doa, doakan supaya anak dapat ilmu laduni. Ku doa unggul mau cukup. Ya. Sok buktikan kumaha carana orang supaya menang ilmu laduni. Jangan ilmu kasbi heula, seperti itu. Fa'akalu min dzalika ta'am wa syabi'u, dan semua sahabat makan, yang jumlahnya 1000 itu makan wa syabi'u, dan semuanya pada kenyang. Setelah kenyang batunya dicopot-copotkeun, ya. Jadi sebelum makan dicopot-coplokkeun heula, ya. Wa bagiyat bi rahmatil laham tugati bihi kama hiya, ya. Dan tersisa yang di dalam pancinya itu seperti tidak ada yang tercocek. Ya utuh, ini buat istri kamu ya Abdullah bin Jabir katanya. Ya, tenang. Kemudian datang lagi ada seorang perempuan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggali khandak bersama para sahabatnya. Ada adiknya Sayyidina Nu'man bin Bashir, perempuan, datang kepada Rasulullah. Yes. Jadi adiknya Sayyidina Nu'man bin Bashir ini datang kepada Rasulullah dengan membawa segenggam kurma. Liyataghadda abuhu wa khaluhu. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan makan kepada abahnya dan kepada ayahnya dan kepada
bukan kholuhu itu kepada uaknya, ya. Pemarat bi Rasulillah. Maka tiba-tibanya adiknya Sayyidina Nu'man bin Bashir ini ketika membawa beberapa korma yang ada di tangannya, rencananya untuk siapa? Untuk abahnya dan untuk pamannya atau untuk uaknya. Lewat Rasulullah melihat itu Bashir bin Nu'man bin Bashir membawa fatalaba min hatamar, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meminta darinya tamar, kurma tersebut, ya. Kemudian setelah dikasihin sama adiknya Nu'man bin Bashir ini, dikasihin kepada Rasulullah karena diminta sama Rasulullah, maka Rasulullah ini ada kain yang berwarna putih menyimpan, ya, si kurma itu di atas kain yang berwarna putih, kemudian ditutup, kemudian semua sahabat dipanggil, ya. Sahabat dipanggil untuk makan kurma. Ayo sekarang makan kurma, ya. Maka diambilin sama Rasulullah beberapa butir kepada setiap orang. Ternyata kurma itu tidak habis-habis. Nah, itu mukjizat yang kedua yang didapatkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir yang ada di dalam kitab ini sebenarnya banyak mukjizatnya. Ketika para sahabat menggali Khandaq, ada satu tanah atau bagian tanah ada batu yang tidak bisa terpecahkan, ya. Tidak bisa terpecahkan, soalnya mau nggak mau ini harus terpecahkan supaya Khandaq berhasil dibuat. Untuk nyari tempat lagi nggak mungkin, ini Khandaq sudah dapat sekian ratus meter, gara-gara satu batu yang tidak bisa diselesaikan. Solusinya imma harus pecah itu batu, kalau nggak bisa pecah, sahabat nyari tempat yang lain. Maka sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya, itu ketika kita sedang menggali Khandaq ada batu yang sulit katanya untuk dipecahkan. Udah sama orang yang paling terkuat dari sahabat, tidak ada yang sanggup katanya untuk memecahkannya. Maka Rasulullah, oh begitu, maka Rasulullah langsung bersegera, ya, mendatangi batu tersebut. Kemudian Rasulullah turun, mana batu yang sulit kalian untuk pecahkan? Ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengambil kampak, kemudian Rasulullah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, satu kali pukulan sudah getar, ya, sudah pada berpecahan. Ini udah berpuluh-puluh kali sama orang ditakolan itu terengat-rengat aja, ya. Udah sama orang yang paling terkuat ditakol ku kampak terengat seketika aja. Pokoknya batunya batu hebat itu, ya. Sama Rasulullah satu kali pukulan sudah retak. Bismillah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, dipukulkan sama Rasulullah, terbagi menjadi beberapa bagian, lepas dari tempatnya, ya. Dan pemukulan yang ketiga Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dipukulkan sama Rasulullah, hancurlah itu batu. Sahabat kaget semua, ya, kekuatan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika itu emang para sahabat makin hari makin cinta sama Rasulullah, karena para sahabat ini sering menyaksikan keajaiban-keajaiban atau mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian juga diantaranya juga, ya, ketika para sahabat kehausan, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengeluarkan air dari jari-jarinya, dan sahabat semuanya minum. Sahabat semuanya pada minum dari air yang keluar dari jari-jarinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama fikih menyebutkan paling afdolnya air yang ada di muka bumi adalah air yang pernah keluar dari jarinya Rasulullah. Setelah itu Zamzam. Wa afdalul miyahi ma'un gadnaba ma baina asabi'il nabiyil muttaba. Itu syairnya yang dikatakan oleh Shalih bin Zubat kalau nggak salah, ya. Wa afdalul miyahi ma'un gadnaba ma baina asabi'in nabiyil muttaba. Dan paling afdolnya air yang ada di alam bumi ini, ya, yaitu air yang pernah keluar dari jari-jarinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk memberikan minum kepada pasukan yang sedang kehausan. Wa yalihu Zamzam, dan setelahnya baru air Zamzam, ya. Jadi tingkatan afdol air nanti di dalam kitab Baijuri akan disebutkan. Tingkatan air afdol yang paling teratas air yang keluar dari jarinya Rasulullah, kemudian air Zamzam, kemudian sungai air dari sungai Kautsar, ya. Ada 7 kalau nggak salah tingkatan air. Itulah, ya, cerita-cerita yang terjadi di peperangan Khandaq.